semua orang beriman mati. Mematikan Allah, karena semua kendali ada pada Allah, tapi berdasarkan wasilah angin ini. Malaikat maut itu Bapak Ibu, yang mematikan tetap Allah. Malaikat maut sebagai pesuruh saja. Dia mencabut atas perintah Allah. Yang mencabut, yang mematikan tetap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sesuatu pun di alam semesta ini kecuali di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mematikan ketika itu disebutkan oleh Nabi adalah angin atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggallah semua manusia-manusia, orang-orang yang beriman. Summa taqumus sa'atu, lalu kemudian terjadi kiamat ala syirarin nas, kepada orang-orang yang jahat saja. Maka di situ kenapa nanti Ka'bah dihancurkan, nama-nama Allah itu tidak dikumandangkan, tidak diagungkan, tidak disebutkan lagi, masjid-masjid sudah tidak ada, karena tidak ada orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita melanjutkan tema baru tentang kajian pagi ini, kita bermohon kepada Allah untuk kesembuhan salah seorang jamaah kita yang bernama Hajah Nurani binti Harun, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Awal Bros. Mudah-mudahan berkat doa kita nanti Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada beliau dan kesabaran kepada ahli keluarganya, karena sesungguhnya sakit yang menimpa seorang mukmin tidaklah melainkan untuk menggugurkan dosa-dosa. Begitulah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika hari ini Bapak Ibu ada yang ditimpa sakit, maka sakit itu tujuannya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Musibah yang menimpa hari ini juga tujuannya menggugurkan dosa-dosa. Tidak melulu disebut azab, karena azab itu masuk kategori negatif, dan azab di dalam Al-Quran dikhususkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Sementara orang-orang yang beriman disebut sebagai penggugur dosa. Begitu kata Rasulullah, ma yusibul muslimun min adza, tidaklah seorang muslim ditimpa sakit illa melainkan hattaj anhu sayyi'atuhu, yaitu menggugurkan dosa-dosanya yang lalu. Maka oleh karena itu jangan pernah bersedih, jangan pernah berputus asa, apalagi sampai mengeluh, sampai menyalahkan Allah, na'udzubillah, dengan keadaan yang menimpa kita hari ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma shfi Hajah Nurani binti Harun shifaan la shifaa yughadiru ba'dahu saqama. Allahumma anta syafi ishfiha ya Allah. Allahumma rfa' mardaha, Allahumma rfa' mardaha, Allahumma ja'al mardaha tukaffiru dzunub, Allahumma ja'al mardaha tukaffiru dzunub, Allahumma ja'al mardaha tukaffiru dzunubi li Sayyidah Hajah Nurani binti Harun ya arhamar rahimin.
Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rzuq sabran ala walidayha ala auladiha wa ahfadiha wa ailatiha ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita munajatkan hendaknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap keadaan orang beriman selalu baik. Inna amra kullahu lahul khair. Segala yang dilalui oleh orang beriman adalah baik. In asabahu darra, sekiranya sedang ditimpa kemudaratan, fasabara, bersabar, fakana khairun lahu, baik untuknya. Wa in asabahu sarra, jika Allah beri nikmat yang banyak, syakar, lalu dia bersyukur, fakana khairun lahu, maka itu pun baik untuknya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita melanjutkan kajian tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia dengan subtema keluarnya hewan melata dan terbitnya matahari di ufuk barat. Sebagaimana hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Tiba-tiba Nabi datang menemui kami yang saat itu sedang membicarakan tentang hari kiamat. Faqala, lalu Rasul bersabda, ma tadzakarun, apa yang kalian bincangkan? Qalu itu artinya mereka berkata, bukan mereka bercakap, bukan mereka keluar. Kalau keluar tu bahasa Ocu tu qalu, mereka berkata atau menjawab, nazkuru sa'ah, kami sedang membincang-bincangkan tentang perkara kiamat. Qala, Rasul menjawab atau bersabda lagi, innaha lan taquma, sekali-kali tak akan terjadi kiamat hatta tarawna qablaha, sehingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Fadzakara dukhan, lalu beliau menyebutkan dukhan, asap tebal. Wa dajjal, dan munculnya dajjal. Wa dabbata, hewan melata. Jadi hewan melata titik fokus di pagi ini. Wa tulu'asy syamsi min maghribiha, terbit matahari dari arah barat. Wa nuzula Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalatha khusufin, 3 gempa, khasfun bil masyriq, gempa yang terjadi di barat, wa khasfun di timur, wa khasfun bil maghrib, gempa yang terjadi di barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan gempa yang terjadi di jazirah Arab. Yang terakhir, wa akhiru dzalik, akhir dari itu semua, narun, munculnya gejolak api yang besar sehingga menggiring manusia ke tempat yang disebut Yaman. Di Yaman akan menggiring manusia untuk berkumpul di sana. Wa tatruduhum ila mahsyarihim, untuk menggiring manusia menuju bumi mahsyar. Berarti kalau disebut mahsyar ada 2 makna. Makna yang pertama, mahsyar itu tempat berkumpul. Berkumpul ini disebut mahsyar dari kata hasyara, mahsyar. Maka di akhir zaman manusia akan berkumpul di satu titik. Dan titik itu disebutkan oleh Nabi berada di daerah Yaman. Bagaimana keadaannya? Mengapa sampai demikian orang berkumpul? Akal manusia mungkin belum sampai, belum bisa menganalisa hal itu. Tapi apa yang disebutkan Rasulullah pasti suatu kebenaran. Apalagi hadisnya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim. Hanya saja akal manusia hari ini belum bisa mencerna itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, akan munculnya hewan melata. Kalau kita tengok buku penulisnya, seorang ulama Saudi, saya lupa nama penulisnya, tentang hari kiamat, ketika membahas tentang dabbah ini, beliau gambarkanlah seperti kilabang.
Jadi hewan itu hewan agak unik tapi mirip kilabang. Tahu kilabang? Seperti ulat kaki seribu. Gambarannya, tapi bukan ulat kaki seribu. Nanti salah paham pula nampak ulatnya. Karena melata itu kan artinya suatu yang merayap. Digambarkan oleh beliau. Kalau kita cari di Google, silakan Bapak Ibu tengok di Google, hewan melata itu hewan unik kecil yang kemudian ya, memiliki kaki banyak dan panjang. Ini gambaran yang dianalisa oleh para ulama. Apakah hakikatnya memang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Ini tidak bisa kita pastikan. Jangan sampai pula nanti Bapak Ibu pergi ke hutan nampak hewan mirip itu, sebut pula masuk YouTube, inilah hewan melata yang muncul di akhir zaman. Kalau sampai di tangan Pak Beni mungkin dibunuhnya. Allahu Akbar. Karena supaya apa? Supaya tak terjadi kiamat. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Nah, itu karena sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala, rentetan-rentetan yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Al-Qur'an kata dabbah ini disebutkan di surat An-Naml ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan, yaitu ketentuan masa kehancuran alam, berarti ini menunjukkan detik-detik sebelum terjadi kiamat besar dan hancurnya alam semesta. Alam semesta bukanlah tata surya yang kita pelajari di bangku-bangku sekolah. Ada sebuah video menarik Bapak Ibu yang menjelaskan tentang alam semesta. Ternyata alam semesta dalam logika manusia, yaitu di luar angkasa sana, banyak sekali galaksi-galaksi yang mirip dengan galaksi Bima Sakti yang kita pelajari. Dan itu jumlahnya jutaan. Bintang-bintang itu jumlahnya jutaan. Dan itu sangat luas sekali dan tak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Maka digambarkan dari satu galaksi ke galaksi yang lain memakan waktu ribuan kecepatan cahaya. Jutaan kilo menuju kecepatan cahaya. Ini menunjukkan saking jauhnya, luasnya alam semesta itu. Maka ketika disebut alam semesta, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, bukan bermakna hanya galaksi Bima Sakti yang kita pelajari di bangku sekolah, tapi lebih daripada itu. Makanya dahulu ketika kami belajar di Al-Azhar, kata dosen kami yang waktu itu membahas tentang filsafat dan dikaitkan dengan ilmu kalam, kata beliau, mungkinkah di luar sana ada matahari lain selain matahari kita? Maka akal bisa saja menerima, mungkin saja ada matahari yang lain, karena menunjukkan betapa luasnya alam semesta. Mungkinkah ada makhluk lain yang di luar sana seperti makhluk manusia ini? Bisa jadi ada. Tapi kalau Allah tidak ada. Allah itu pasti satu. Tapi kalau makhluk-makhluk lain, Allah sangat mudah sekali untuk menciptakannya. Nah, ini akal manusia bisa mencerna ke sana. Tapi hakikatnya apakah itu ada? Maka bukanlah menjadi titik penting, titik berat di dalam pembahasan kita. Karena yang kita bahas adalah tentang akan terjadinya kiamat dengan tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka. Kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada manusia bahwa dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Hewan-hewan melata itu digambarkan mampu berbicara dengan manusia. Nanti mampu berinteraksi dengan manusia. Saya memang hobi nonton film-film kartun Bapak Ibu, terutama Tom dan Jerry. Karena itu film yang tidak masuk akal. Tetapi film itu dia mampu berbicara dengan manusia. Ini logika manusia membuat suatu imajinasi yang bisa berinteraksi antara makhluk hewan dengan manusia.
Dalam akal kita itu tak mungkin terjadi. Kapan masanya kucing bisa berbicara dengan manusia? Kapan masanya kucing bisa berbicara dengan hewan lain? Itu tak mungkin terjadi di dunia nyata. Seperti yang kita tengok hari ini. Tetapi ketika kita mempelajari tentang hewan melata yang muncul di akhir zaman, maka imajinasi kita kembali hidup bahwasanya bisa jadi itu terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan melata ini nanti akan mendatangi manusia-manusia beriman ataupun tidak, lalu memberi tanda setiap orang. Datang kepada si fulan, ini muslim, dikasih tanda. Wajahnya bercahaya. Ini enggak muslim, distempel di bagian hidungnya. Ini kafir. Begitulah kerja hewan melata itu. Nah, seperti apa nanti di lapangan? Nah, ini akal manusia pun tidak bisa mencernanya. Bisa jadi seperti data sensus, datang ke rumah masing-masing. Wallahu alam. Kan kita kan nggak bisa juga memastikannya. Nah, ini hanya analisa-analisa manusia, para ulama tentang seperti apa keberadaan mereka. Yang Nabi sebutkan riwayat Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasul bersabda, takhruju dabatu, dabah hewan melata itu keluar, ma'aha, bersamanya, khatamu Sulaiman, stempel Nabi Sulaiman, wa asa Musa, dan tongkat Nabi Musa. Coba kita bayangkan, buat ilustrasi hewan melata, sebelah kanannya mungkin membawa stempel, sebelah kirinya bawa tongkat Sulaiman. Berarti berkaki, Ustaz. Kan itu yang kita bayangkan. Berarti dia berkepala, sementara tadi dia melata. Inilah yang kemudian kita dituntut selaku orang beriman mempercayai ayat ataupun hadis Nabi. Seperti apa kenyataannya, maka ini yang tidak sampai oleh akal manusia. Fatajlu wajhal mu'min. Lalu kemudian hewan melata itu memberi tanda pada orang beriman di bagian wajahnya. Tanda itu berupa cahaya yang putih untuk membedakan nanti ini yang dimatikan sebelum matahari terbit dari barat dan ini yang tetap disisakan. Karena ketika matahari terbit dari barat, tak satu pun orang mengumandangkan azan. Maka di situ terjadi kiamat. Tidak satu pun orang menyebut kalimat Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada orang yang menyebutkan kalimat Allah, bumi ini akan terus ada. Berarti masih lama enggak Ustaz? Selama masih ada azan di Masjid Nurul Huda, insya Allah bumi ini masih utuh. Kecuali besok tiba-tiba gara-gara beda pilihan enggak azan lagi. Karena enggak ke masjid lagi, itu lain tuh masjidnya kan. Gara-gara 5 tahun yang akan datang berselisih, beda pendapat. Enggak apa-apa beda pendapat, asal jangan beda pendapatan saja. Nah, ini begitu gambarnya Bapak Ibu. Selagi masih ada orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan bumi ini masih ada. Maka kalau berdasarkan itu, kehidupan di dunia ini sangatlah panjang, sangat panjang sekali. Jadi jangan risaukan bagi Bapak Ibu yang mulai buka bisnis, lanjutkan bisnisnya. Yang baru membuka masuk tes PNS tetap. Yang buat program 2050 tetap. Karena kiamat itu jangan diurus. Cukuplah mengurus diri sendiri saja. Nah, lalu kemudian watahtimu anfal kafiri bil khatam. Nah, hewan melata itu pun menempel dengan stempel yang dibawa tadi, mendatangi orang-orang tak beriman, lalu diberi tanda di bagian hidungnya. Tentu kalau zahir kacamata kita, kalau ada tiba-tiba orang datang mendekati kita ngasih stempel, itu pastilah kita bunuh hewan itu. Tapi disebut oleh Rasulullah, setiap manusia-manusia yang tak beriman itu dikasih stempel. Nah, bagaimana SOP-nya nanti hewan melata ini? Wallahu a'lam bishawab. Susah memang untuk digambarkan. Nah, mudah-mudahan ada nanti logika-logika yang bisa menjelaskan itu semua. Mana tahu Pak Beni karena logikanya tajam bisa menggambarkan itu. Begini mungkin Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak hal-hal yang di dunia ini yang tak bisa diungkap hari ini. Yang dulu-dulunya tak bisa diungkap, tapi hari ini bisa terungkap.
Nanti kalau ada waktu kita ceritakan nanti sebuah kisah menarik yang dahulunya tak pernah terungkap, tapi kemudian oleh orang barat diungkap. Karena orang barat ini hobi untuk melakukan penelitian, mengungkap sekret-sekret rahasia-rahasia yang secara logika tak bisa diterima. Namun mereka terus melakukan penelitian, akhirnya sekret itu, rahasia itu bisa terungkap sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk menjelaskan itu. Lalu kemudian hatta inna ahlal khawani la yajtami'una, sehingga dari mereka pada yang lain berkata dan berkumpul, ha ya mukmin, ini orang mukmin. Nah, dikasih tanda, wajahnya bercahaya, terang sekali. Waha ya kafir, dan ini orang kafir. Maka diberi pula tanda di bagian hidungnya, bagian mukanya. Wa yaqulu hadza ya kafir, ini orang kafir. Wa hadza ya mu'min, ini orang mukmin. Ini agak mirip Bapak Ibu dengan tanda yang ada pada Dajjal. Dajjal itu disebutkan dalam hadis, tanda di bagian jidatnya tertulis kafara, kafir. Maka dalam hal ini ada ulama yang mengatakan, apakah betul bertuliskan kafir zahir sehingga dapat kita kenali, atau itu isyarat saja sehingga orang-orang beriman bisa membaca ini yang Dajjal, ini yang bukan Dajjal. Nah, ada yang mengatakan itu kiasan. Sebab kalaulah memang tertulis zahir, maka setiap orang pasti mengenali. Masalahnya Dajjal itu sendiri bermakna kamuflase, pendusta, pembohong yang memanipulasi manusia dan memindahkan dari kebenaran menuju kebatilan. Begitulah cara kerja daripada Dajjal beserta pengikut-pengikutnya. Menciptakan kebohongan seakan-akan kebohongan itu sebuah kebenaran, dan menyamarkan kebenaran seakan-akan itu sebuah kebohongan. Ini disebut dengan Dajjal, makna Dajjal. Maka mirip sekali tanda yang dibuat oleh dabah hewan melata ini dengan apa yang ada pada tanda-tanda di Dajjal tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu setelah tanda-tanda itu selesai diberikan, ditempel kepada mukmin dan kafir, karena Bapak Ibu, kalau kita ingat sebelum ini, di saat itu manusia betul-betul terbagi kepada dua. Mukmin saja, la nifaqa lahum, yang tidak ada kemunafikan sedikit pun. Kafir ataupun munafik, la imana lahum. Orang-orang kafir betul-betul nampak kekafirannya, orang-orang munafik betul-betul nampak kemunafikannya, yang tidak ada keimanan sama sekali di dada mereka. Artinya betul-betul terbelah manusia kepada dua. Yang satu betul-betul beriman, tidak ada sedikit pun kemunafikan. Yang kedua betul-betul munafik, tidak ada keimanan sama sekali. Nah, hari ini tidak ada tanda seperti itu. Orang-orang munafik itu masih ada keimanan, orang beriman masih ada kemunafikan. Jadi kalau disebutlah hari ini sudah masuk fase Dajjal tadi, maka ini sangat jauh dari hadis-hadis yang kita pelajari sejak dipelajari di Masjid Nurul Huda ini. Baik. Nah, setelah tanda-tanda itu selesai didata oleh hewan melata tadi, kemudian Allah kirim angin dingin. Angin dingin yang mencabut nyawa manusia. Riwayat Imam Al-Hakim. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya ba'atsullahu azza wa jal rihan. Allah Subhanahu wa taala mengutus angin, fiha zamharirun baridun, angin yang sangat dingin. La tad'u ala wajhil ardi mu'minan, tidak ada seorang mukmin pun yang tersisa di muka bumi illa mata, kecuali sudah mati bitil karih, oleh angin tersebut. Semua orang beriman mati, dimatikan Allah, karena semua kendali ada pada Allah, tapi berdasarkan wasilah angin ini. Malaikat maut itu Bapak Ibu, yang mematikan tetap Allah. Malaikat maut sebagai pesuruh saja. Dia mencabut atas perintah Allah. Yang mencabut, yang mematikan tetap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sesuatu pun di alam semesta ini kecuali di dalam kendali
Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mematikan ketika itu disebutkan oleh Nabi adalah angin atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggallah semua manusia-manusia, orang-orang yang beriman. Summa taqumus sa'atu, lalu kemudian terjadi kiamat ala syirarin nas, kepada orang-orang yang jahat saja. Maka di situ kenapa nanti Ka'bah dihancurkan, nama-nama Allah itu tidak dikumandangkan, tidak diagungkan, tidak disebutkan lagi, masjid-masjid sudah tidak ada, karena tidak ada orang yang beriman. Orang yang memakmurkan masjid itu hanya orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi tanda-tanda orang itu beriman, mereka memakmurkan rumah Allah. Berarti kalau Bapak Ibu termasuk yang ikut memakmurkan rumah Allah, tanda keimanan. Jadi mudah saja sebenarnya untuk melihat orang ini beriman atau tidak. Salah satu tandanya dia senang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, wa kadzalika, dan seperti itulah, ya ba'atsallahu rihan tayyibatan, Allah utus angin yang baik. Disebut angin yang baik, tadi angin yang dingin, sekarang disebut angin yang baik. Fata'khudhuhum tahta abatinihim, lalu kemudian datang kepada mereka, fataqabidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin, dan mencabut nyawa setiap orang mukmin dan setiap orang muslim. Kalau tadi disebut mukmin saja, karena kalau kita gambarkan, mukmin itu lebih sedikit daripada muslim. Muslim itu lebih banyak. Di atasnya mukmin, di atasnya lagi muhsin. Di muslim itu umum. Setiap kita disebut muslim, tapi orang yang mukmin, orang menunjukkan bukti keimanan. Apakah semua orang menunjukkan bukti keimanan? Tidak. Buktinya ya di pagi hari masih banyak orang yang tidak solat, tidak menunjukkan bukti keimanan dia. Masih banyak orang yang melakukan dosa, tidak menunjukkan bukti keimanan. Maka muslim itu lebih umum dibanding seorang mukmin. Ketika hewan melata memberi stempel kepada mukmin dan muslim, lalu diutus Allah angin dingin atau angin yang baik, maka setiap mukmin dan muslim diwafatkan oleh Allah melalui angin dingin tadi. Setelah itu wayabaqa syirarun nas, maka tinggallah orang-orang yang buruk perangainya, orang-orang yang jahat, orang-orang tidak beriman, yataharajuna fiha taharujal humuri. Mohon maaf mungkin bahasanya agak vulgar sedikit. Mereka melakukan perbuatan asusila seperti hewan-hewan, khimar-khimar, keledai-keledai melakukannya di pinggir-pinggir jalan. Seperti apa hewan-hewan melakukan perbuatan itu? Seperti itulah nanti manusia. Mengapa? Karena iman sudah tidak ada. Jadi kalau selama ini kita tengok ada hewan ini melakukan ini, hewan ini melakukan ini, maka itu hewan, bukan manusia. Nah, saat itu manusia melakukannya. Manusia yang mana? Manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa alaihim taqumus saah, kepada mereka diberlakukan hari kiamat. Nah, sampailah semua itu, orang tidak ada lagi orang beriman, terjadi kekacauan, kerusakan moral dan seterusnya. Lalu tiba-tiba matahari terbit dari ufuk barat. Nah, berarti dah sampai di fase itu Bapak Ibu, pintu taubat ditutup. Inilah maknanya. Innallaha yaqbalu taubata abadin ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat seorang selama nyawa sampai di kerongkongan. Ini pertama. Kalau sebelum nyawa sampai di kerongkongan, taubat diterima. Fir'aun sempat bertaubat, amantu bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Tapi kata Allah, al-ana, baru sekarang kamu beriman, qad asaita, yang sebelumnya engkau telah bermaksiat kepadaku. Quran surat Yunus ayat 90 sampai 91. Di situ Allah ceritakan tentang penyesalan Fir'aun. Nah, yang kedua, ketika matahari terbit dari ufuk barat, maka di situ tidak ada pintu taubat, tidak ada
kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Sa'di an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal hijrata khaslatani ihdahuma tahjuru sayyi'at. Sesungguhnya hijrah itu ada dua macam. Yang pertama meninggalkan keburukan, itu disebut juga hijrah. Berpindah dari keburukan menuju kepada kebaikan, itu disebut dengan hijrah. Wa ukhra an tuhajiru ila Allahi wa rasulihi. Yang kedua yaitu hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Wala tanqati'ul hijratu ma tuqallibatit taubah. Dan hijrah itu tidak akan terhenti dan tidak ditukar dengan taubat. Wala tazulu taubatu maqbulatan. Dan senantiasa taubat itu diterima oleh Allah. Ini kesempatan besar bagi umat manusia. Taubat diterima selama dua keadaan. Matahari terbit dari barat, yang kedua nyawa sampai kerongkongan. Sebelum itu, maka sebanyak apapun dosa seseorang, jika bertobat, taubatnya diterima. Dosanya diampunkan Allah. Begitulah pengampunnya Allah, Bapak Ibu. Maka jangan kita mudah untuk menyesatkan, mengkafirkan orang, apalagi sampai aku penghuni neraka. Bisa jadi yang mengatakan itu penghuni neraka, karena taubatnya, maghfirah, ampunan Allah itu sangat luas. Maka sebanyak apapun kesalahan kita, kita bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan. Yang tak diampunkan itu hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Pinjam duit misalnya. Pinjam duit dengan kawan 100 juta, 200 juta, habis itu berdoa, ya Allah, hamba taubat, ya Allah, lunaskanlah hutang hamba. Itu nggak bisa tuh, Pak. Karena yang hak manusia harus dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Tapi kalau kita berhutang di bank misalnya, lalu kemudian meninggal, maka lunas. Mengapa begitu? Karena akadnya sudah ada. Terjelas akadnya. Karena di bank itu jelas, Pak. Kalau dengan kawan ada akadnya. Kalau saya meninggal nanti 100 juta ini lunas enggak? Lunas kata kawan, sudah lunas tuh. Tapi kalau tunggu dulu, dibayarlah oleh ahli keluarganya tadi. Nah, ini yang berkaitan dengan manusia. Maka dengan manusia mesti kita selesaikan secara manusia. Tapi kalau berburuk sangka, kemudian bergurau, kemudian ini dan itu, cukup dengan amalan-amalan ringan. Salah satunya Bapak Ibu silakan amalkan zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Enggak pakai yuhyi wa yumit ya, Bu ya. Enggak pakai yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali dalam satu hari. Silahkan, boleh dibaca 20 ba'da subuh, 20 ba'da zuhur, 20 ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Kalau Bapak Ibu baca itu, maka Allah berikan 4 Allah berikan. Yang pertama, kanat adlu asrari qabin. Pahalanya sama seperti memerdekakan 10 orang budak. Satu budak itu mungkin harganya hari ini 0,5 miliar, mungkinlah. Karena harga budak itu sangat mahal. Maka kalau kita membaca itu setiap hari, berarti kita sudah memerdekakan 10 orang budak. Yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Ditulis baginya 100 kebaikan. Dan setiap kebaikan itu dikali 10. Man ja'a bil hasanah, siapa yang melakukan suatu hasanah, falahu asyru amsalihah, maka baginya 10 kali lipat. Berarti 10 kali 100 sama dengan berapa? 10 kali 100? 1000. 1000, 10.000. 1000 berarti sudah dapat kebaikan 1000. Yang ketiga dari zikir tadi, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin. Allah hapus 100 kesalahan-kesalahannya. 1 hari 100, 2 hari 200, 10 hari 500, 1000. Berarti kalau setiap hari baca ya. Dan ringan Bapak Ibu. Di tengah perjalanan, saya tinggal di Palas. Di Palas ke sini memakan waktu 25 sampai 30 menit. Di tengah jalan itu
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pak Ketua sambil hantar cucu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak yang sedang di kantor, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tengah perjalanan, kecuali di kamar mandi. Maka kapanpun boleh kita baca allazina yazkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, keadaan duduk, wa ala junubihim yatafakkarun, dalam keadaan berbaring. Maka itulah yang dilakukan untuk menebus kesalahan-kesalahan tadi. Yang keempat, terjaga daripada tipu daya syaitan dari pagi sampai sore harinya. Maka inilah yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang kecil selain hutang piutang. Kalau dosa besar, syirik dan seterusnya, maka cukup bertaubat, taubatan nasuha. Nah setelah itu Bapak Ibu, hatta tatul asyamsu min maghribiha, terbitlah matahari dari arah barat. Fa idza tala'at, apabila sudah terbit dari arah barat, tubi'a ala kulli qalbin bima fihi, maka hati manusia itu sudah ditetapkan dan tak akan berubah-ubah lagi. Wa kufiyan nasu al amala, amal-amal orang itu sudah dicukupkan. Kalau dia beramal maka sampai di situ sajalah, tidak ada tambahan-tambahan amal. Apa maksudnya tambahan amal? Kalau hari ini orang tua, ayah, mak, kawan, suami, istri, anak yang sudah meninggal, lalu bapak ibu berdoa, itu bisa tambahan amal bagi mereka. Bapak ibu bersedekah, itu bisa tambahan amal bagi mereka. Ini yang kita sebut dengan mengirimkan pahala, mengirimkan doa, mengirimkan sedekah, haji, umroh dan seterusnya. Niatnya untuk mereka dan bertambah terus. Sebanyak apa amalan-amalan kita yang kita lakukan akan terus bertambah. Seorang anak yang dididik oleh orang tuanya, lalu anak itu melakukan amal saleh, orang tuanya dapat. Jadi kalau anak dia berbuat baik tanpa menyebutkan nama orang tuanya, maka orang tua sudah dapat. Begitulah Pak. Kenapa? Karena anak itu bagian daripada orang tua. Masuk dalam kategori keberhasilan anak itu ditentukan oleh orang tua. Punya saham. Kalau cucu juga punya saham, cucu nanti suatu saat jadi orang hebat, beramal saleh. Adakah datuk ini punya saham di sana? Ada Bapak Ibu. Datuk neneknya punya saham. Maka inilah yang terus diterima oleh mereka-mereka yang telah mendahului. Jadi jangan dibatasi, mati selesai. Selesai sampai di mana? Matinya seseorang ke Masjid Darul Hudanya selesai. Ya, selesai sampai di situ. Baca Qur'annya selesai sampai di situ. Puasanya selesai sampai di situ. Tapi ada amalan-amalan yang terus menyusul kepada mereka yang sudah meninggal. Ini disebut dengan amal jariah tadi. Maka kalau sudah kiamat terjadi, kufiya an-nasu al-amala, amalnya tak bisa ditambah-tambah. Karena sudah masuk fase taubat tidak diterima, dan sebentar lagi matahari akan berbenturan dengan planet-planet lain. Disinilah kemudian berlaku kiamat. Nah, tentang kiamat bisa Bapak Ibu baca banyak ayatnya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatun rafi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, waktunya tidak satu pun yang mendustakan. Semua orang percaya tentang akan adanya hari kiamat. Perbedaannya antara orang Islam dan para filsuf barat, mereka tetap meyakini ada kiamat, tapi setelah kiamat itu akan ada kehidupan baru, mana kehidupan baru akan bergulir kembali seperti apa dahulu dia hidup, dia akan hidup lagi seperti itu. Konsep ini yang berbeda dengan Islam. Islam tak begitu. Makanya mereka mereka mengemukakan sebuah konsep yang disebut reinkarnasi. Reinkarnasi ini dari para filosof dahulu yang dikemukakan oleh Thales, Anaximenes, kemudian Pythagoras, Aristoteles. Mereka ini para filsuf yang kemudian mencoba untuk menganalisa alam semesta ini dan menganalisa tentang Tuhan.
Tuhan itu ada atau tidak? Kesimpulan mereka Tuhan tetap ada. Tapi mereka tidak menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tak mungkin akal ini bisa menerima tiba-tiba alam semesta ini tercipta sendiri. Tak bisa diterima oleh akal. Bagaimana akal bisa menerima tiba-tiba masjid Nurul Huda Bim Salabim jadi? Mana mungkin terjadi seperti itu? Pasti ada sebab akibat. Maka kemudian para ilmuwan barat menganalisa bagaimana terjadinya alam semesta, muncullah berbagai macam teori yang disebut dengan teori Big Bang. Ini teori mereka Bapak Ibu. Boleh kita percaya, boleh tidak. Karena itu ilmu pengetahuan manusia. Tetapi kita selaku orang beriman meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan dunia yang bersifat sementara. Di situ Allah katakan surah Ar-Rahman tadi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Al-Waqiah 56. Surah yang ke-56. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di alam semesta ini binasa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul bersabda, an Abi Hurairah anna Rasul bersabda, la taqumu sa'ah, kiamat tak akan terjadi hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, terbit matahari dari ufuk barat, fa idza tala'at, apabila benar-benar terbit matahari itu, fara'an nasu, maka orang-orang menyaksikan, kaget, heran manusia ketika itu. Amanu ajmaun, mereka semuanya beriman. Fazalika hin, maka ayat itu, sebuah ayat mengatakan la yanfa'u nafsan imanuha wa lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Mereka, namun saat itu tidak lagi berguna keimanan setiap jiwa. Kemudian beliau membaca ayat tadi, yakni surah Al-An'am ayat 58, karena tidak bermanfaat lagi. Terakhir, masa hidup setelah matahari terbit dari barat. Kan tadi terbit dari barat Bapak Ibu. Langsung terjadi kiamat atau masih ada space waktu? Selama ini mungkin selama ini kita meyakini pokoknya terbit dari barat pagi itu, sore itu udah kiamat. Kiamat itu terjadi hari Jumat berdasarkan hadis yang sahih. Mungkin sebagian kita memahami terbit pagi dari Jumat itu sorenya kiamat. Maka dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Munawi, dalam kitab Faidul Qadir jilid 3 halaman 81 mengatakan, riwayat ini dari Abdullah bin Umar, berarti ini hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, namanya hadis mauquf. Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah namanya hadis marfu. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in namanya hadis maqtu. Hadis kepada Rasulullah bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Hadis kepada sahabat bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Tergantung perawinya nanti. Ini dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tak diragukan tentang keadilan dalam menyampaikan hadis. Apa kata beliau? Yabqan nasu, orang-orang akan tetap ada, tetap tersisa, tetap wujud di muka bumi. Ba'da tulu'is syamsi, setelah matahari terbit dari barat, min maghribiha, isrina 20 wa mi'ata sana 100. 120 tahun. Kan masih lama Bapak Ibu. Kalau nanam sawit bisa 3 kali periode itu. 40. Karena 40 tahun kan mesti replanting lagi. Betul enggak Pak Ketua? 25 berarti bisa, kalau 25 bisa 5 kali replanting berarti. Makanya hadis Nabi itu mengatakan apa? Idza bima makna iza taqumus sa'ah, apabila kiamat terjadi, wa fi yadikum fasilah, di tangan kalian ada bibit, falyakrisha, maka tanamlah. Padahal besok terjadi kiamat, sudah nampak oleh orang itu terjadi kiamat, tapi di tangan itu masih ada pokok mangga, tanam. Begitulah Nabi mengatakan pentingnya untuk menanam, meskipun tidak ada orang yang menikmati. Meskipun tidak ada orang-orang yang mendapatkan manfaat dari perbuatan itu. Karena tidaklah suatu perbuatan yang baik kecuali akan kembali kepada orang tersebut. Jadi Bapak Ibu misal menanam sesuatu, ini dimakan orang enggak nanti ya? Kalaupun orang tidak makan, burung-burung makan, masuk surga. Kalaupun tidak dimakan oleh siapapun, jin tak makan sekalipun misalnya, yang makan John masalahnya.
Ada Bapak John di sini. Mohon maaf. Ada Bapak John. Pak Frijon. Ya. Tapi kalau itu kebaikan, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan terpulang kepada kamu. Nah, jadi ketika matahari terbit dari barat, dalam satu riwayat disebutkan kehidupan manusia sekitar 120 tahun lagi. Jadi kalaulah dibayang-bayangkan, dianalisa, dipikir-pikir saja pembahasan tentang kiamat besar saja panjang sekali. Kita tak usah tarik dulu kiamat kecil yang tandanya ratusan itu. Kiamat besar saja Bapak Ibu. Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, gempa, hewan melata, kemudian matahari terbit dari barat, angin mematikan. Ini rentetan-rentetan yang sangat panjang sekali. Yang mungkin bisa jadi ribuan tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sementara tanda-tanda kiamat kecil itu pun hari ini masih terus bergulir, masih terus nampak oleh kita. Maka sangat-sangat tidak baik kalau ada orang tiba-tiba besok terjadi kiamat. Tentu takutlah jamaah ini. Mak, besok kiamat saya baru lulus PNS katanya. Kalau kiamat besok saya baru mulai buka kobeng lagi kata Pak Bukhari. Pak ya. Kalau besok kiamat kobeng baru buka. InsyaAllah, Masya Allah. Nah, ini menariknya Pak Ibu. Di surga itu ada pasar nanti Pak Ibu. Buka kobeng situ Pak. Kedai hang tua bisa buka situ. Nanti pembahasan tentang surga itu menarik Bapak Ibu. Di surga itu kita bercengkrama, bertemu, dan sekali seminggu kita ke pasar. Di surga itu ada pasar Bu. Setiap kali ke pasar penduduk surga itu ceria wajahnya. Macam ibu-ibu juga. Kalau setiap ke pasar ceria wajahnya. Suaminya yang tak ceria. InsyaAllah suami ceria juga. Ada tetalu macam-macam situ. Jadi ibu bisa nanti shopping semaunya ketika di surga itu. Di setiap minggu ke surga itu hari Minggu Pak. Hari Jumat. Jadi nanti pagi Jumat itu kita sudah mulai siap-siap untuk pergi ke pasar. Nah, setiap orang akan di sana. Begitu mereka pulang dari pasar surga itu, laki-laki semakin ganteng, perempuannya semakin cantik. Ini bisa dianalisa Bapak Ibu. Mengapa begitu? Di dunia ini kalau di rumah istri itu agak cemberut sedikit, kasih duit 5 juta suruh pergi ke pasar. Pulang tuh pasti ceria. Betul enggak Bu? Kalau enggak betul enggak usah dikasih. Pasti ceria. Nah, dibawa karena berbelanja tadi. Di pasar nanti begitu kata hadis Nabi. Maka kita akan jelaskan masih lama sih ke sana. Masih lama lagi. InsyaAllah kita akan minggu depan masih ada satu pembahasan lagi tentang api yang mengumpulkan manusia dan tiupan sangkakala. Nah, sangkakala satu dengan yang lain juga waktunya panjang. Tiupan sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua itu sangat panjang sekali. Kira-kira berapa tahun? Kalau di sini kalau tak salah saya tulis 200 tahun lamanya. Nanti kita tengok lagi riwayatnya. Atau berapa puluh tahun. Panjang. Nah, itu tiupan sangkakala, satu tiupan ke tiupan yang kedua. Matahari terbit dari barat sampai kemudian terjadi kiamat 120 tahun lagi. Jadi kalau ditambah-tambah waktu itu sangat panjang sekali. Nah, ulama terkadang mengatakan Bapak Ibu, waktu 120 tahun itu bukan betul waktu itu yang 120. Ini menunjukkan lama. Nah, lama menunjukkan lama. Misalnya saya bekerja dari pagi sampai petang. Terkadang enggak juga terpagi sampai petang. Saking lamanya dia bekerja, diibaratkan bekerja pagi sampai petang. Ini kiasan dalam berbahasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tema berikutnya tentang api yang mengumpulkan manusia, lalu kemudian terjadi tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Setelah itu baru kemudian terjadi hari berbangkit. Berbangkitlah nanti kita pun berpindah ke alam yang terakhir yang disebut alam akhirat. Di sana pun panjang Bapak Ibu. Maka kalau kita urut satu persatu di padang mahsyar itu, kita bertemu dengan Nabi, kita melihat Allah di lapangan terbuka yang luas. Banyak sekali. Luas dan pembahasannya sangat panjang. InsyaAllah mudah-mudahan, karena memang pembahasan kita ini panjang, banyak,
Maka mudah-mudahan dapat kita selesaikan. Ya, kalau enggak selesai pembahasannya, materinya, ustaznya yang selesai. Kalau enggak ustaznya yang selesai, tukang kameranya yang selesai. Kamera saya yang selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, dulu pernah kita dengar katanya kanal kajian kita ini mengenai terbitnya matahari dari barat ya. Baik. Pernah dulu kami dengar waktu sekolah katanya sebelum matahari itu terbit kita mengalami gelap gulita. Apakah itu benar Ustaz dengan kajian kita pagi ini? Apa istilahnya tadi? Sebelum matahari terbit kita akan mengalami gelap gulita ya Ustaz. Tapi lamanya kita nggak tahu apakah itu betul atau tidak, itu sangkutnya dengan terbit matahari. Baik. Gelap gulita itu saya tidak mendapati persis seperti itu. Tapi di dalam pembahasan dukhon, asap itu selama 40 masa nanti gelap, matahari tertutup. Nah, karena terjadi gempa di timur, gempa di barat, dan gempa di Jazirah Arab, dan teknologi itu akan meledak, akan habis, dan itu dapat menutup cahaya matahari. Maka kata Nabi saat itu, ya Rasulullah, gimana kami sholat nanti? Kami kan tak tahu waktu, pagi kah, siang kah, sore. Kata Rasulullah, ukduru, perkira-kirakan saja. Oh, kira-kira ini maghrib ini. Karena ada biasa kan, subuh dengan zuhur itu kira-kira 6-7 jam. Sudah 6-7 jam ini. Berarti sholat zuhur dengan asar itu lebih kurang 2-3 jam. Asar maghrib itu 2-3 jam. Maghrib ke isya itu 1 jam. Berikutnya terus begitu. Maka kata Rasulullah, ukduru, perkira-perkirakan. Kira-kira ada masuk waktu zuhur, zuhur ini. Masuk waktu asar ini. Karena kata Rasulullah, begitu keadaan sangat sulit sehingga orang tak bisa melihat keadaan itu. Nah, tapi ini yang saya baca bukan ketika sudah terjadi matahari terbit dari barat, tetapi jauh sebelum itu, yaitu di fase di mana bumi ini mengalami kehancuran seperti gempa-gempa tadi dan terjadi peperangan al-malhamatu al-kubra. Itu yang saya pahami. Jadi gelap gulita tadi karena tertutupnya matahari sehingga sulit untuk mengetahui waktu. Baik. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya pas. Baik, kalau tidak ada, maka kita tutup. Ada pertanyaan? Sudah izin Untuk ketua. Oke, baik. Tadi saya sampaikan. Baik. Assalamualaikum Bapak Ibu Jamaah Masjid Nurul Huda yang dicintai Allah. Izin saya sudah izin kepada ketua masjid. Saya mohon Bapak Ibu semuanya mendoakan anak saya yang akan dipimpin Ustadz Wandi. Anak saya Najwa Az-Zahra perempuan. Hari ini sudah selesai melaksanakan seluruh rangkaian tes masuk di PTN-nya. Dan hari ini penentuan kelulusannya. Saya mohon Bapak Ibu mohon doakan anak saya ini lulus terpilih di PTN yang hari ini penentuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik Bapak Ibu. Kita doakan Ananda Nazwa Az-Zahra binti Bani Lubis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luluskan beliau dan menjadikan putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya mujibud du'a. Wahai zat yang maha hidup yang menerima doa, ya samiul alim yang maha mendengar dan maha mengetahui. Allahumma najjih Nazwa Az-Zahra binti Bani Lubis fi imtihaniha al-akhirah fi hadzal yaum. Ya Allah, terimalah, ya Allah, sukseskanlah, luluskanlah Ananda Nazwa Az-Zahra binti Bani Lubis dalam ujiannya penentuan hari ini. Allahumma taqabbal kulla juhudiha
wa kulla juhudi walidayha. Allahumma ya Allah, terimalah semua usaha dan upayanya dan juga usaha-usaha kedua orang tuanya fi hadzal amal, dalam amal ini, fi hadzal sa'i, dalam usaha ini. Allahumma taqabbalha, ya Allah terimalah. Allahumma najihha fi imtihaniha, Allahumma najihha fi imtihaniha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ktub laha al hasanat, Allahumma ktub laha al khairat fi hadzal sa'i, fi hadzal amal wa fi hadhihi al muhawalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita munajatkan tadi hendaknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan yang terbaik, yaitu Allah luluskan di tempat yang telah dikehendaki oleh anak itu dan oleh orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.